Marcelino Ferdinand gabung ke Timnas U23 Indonesia pada 8 April. Nathan Joe tidak dilepas SC Heerenveen ke Timnas U23 Indonesia. PSSI pastikan Justin Hubner batal gabung Timnas Indonesia U23. Performa cemerlang Timnas Indonesia menuai pujian dari media Cina. Timnas Indonesia disorot media Malaysia usai naik 8 strip dan salib negaranya. Marcelino Ferdinand gabung ke Timnas U23 Indonesia pada 8 April. Kabar gembira datang bagi Timnas U23 Indonesia menjelang Piala Asia Qatar. KMSK Deins telah mengonfirmasi pelepasan Marcelino Ferdinand untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda dalam persiapan menuju turnamen bergengsi tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji dengan tegas mengumumkan bahwa Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia pada TC yang akan dilaksanakan di Dubai, mulai tanggal 8 April mendatang. Kami dengan pasti mengonfirmasi bahwa Marcelino akan bergabung, ujar Sumarji kepada awak media. Sesuai jadwal, ini akan terjadi pada hari Senin, tanggal 8 April. Sementara itu situasi Marcelino berbeda dengan dua pemain lainnya yang bermain di luar negeri. Justin Hubner dari Cerezo Osaka dan Nathan Joe dari SC Heerenveen tidak dapat dilepas oleh klub mereka masing-masing. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong mengakui kesulitan dalam memanggil pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, ungkapnya. Namun, kami tetap harus mempersiapkannya dengan baik. Sebelumnya, PSSI sempat mengutarakan keraguan terkait ketersediaan Nathan Joe yang sulit untuk dilepas oleh SC Heerenveen. Nathan Joe tidak dilepas SC Heerenveen ke Timnas U23 Indonesia. Harapan untuk kehadiran Nathan Joe dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 Qatar telah pupus. Keputusan itu diambil setelah SC Heerenveen, klub asalnya, tidak memberikan izin kepada pemain berusia 22 tahun itu untuk bergabung dengan Garuda Muda. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengkonfirmasi bahwa Nathan Joe tidak akan bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia untuk turnamen tersebut. Tidak bisa hadir untuk tampil di Piala Asia, ucap Nova Arianto dengan tegas. Sebelumnya, PSSI sempat meragukan ketersediaan Nathan dalam skuad Garuda Muda. Nathan awalnya tidak termasuk dalam 27 nama yang diumumkan oleh PSSI pada tanggal 1 April 2024. Kemudian PSSI melihat kemungkinan Nathan bisa bergabung, sehingga namanya diumumkan beberapa jam kemudian. Namun, kesempatan itu pupus setelah SC Heerenveen tidak memberikan izin kepada Nathan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Bagas Kava tak gentar hadapi raksasa Asia di Piala Asia U23. Bek Timnas Indonesia, Bagas Kava menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi para raksasa Asia dalam turnamen Piala Asia U23, yang berlangsung di Qatar mulai tanggal 15 April hingga 3 Mei. Sebelumnya, PSSI telah menargetkan agar Timnas Indonesia mampu lolos dari fase grup atau babak 8 besar dalam kompetisi tersebut. Namun tantangan itu tidaklah mudah, terutama karena tim harus menghadapi lawan berat sejak fase grup. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Lawan-lawan tersebut memiliki reputasi yang kuat di kancah sepak bola Asia. Qatar sebagai tuan rumah telah sukses mengangkat trofi Piala Asia secara beruntun di level senior. Australia juga telah menunjukkan prestasi gemilang dengan mencapai putaran final Piala Dunia sejak 2006. Sementara itu Yordania juga mengejutkan dunia sepak bola setelah mencapai partai final Piala Asia 2023 sebelum akhirnya kalah dari Qatar. Meskipun dihadapkan pada lawan-lawan berat, Bagas Kava menegaskan bahwa timnya tetap optimis dan tidak gentar. Bek Barito Putra tersebut menekankan pentingnya memupuk kepercayaan diri dan yakin bahwa mereka mampu bersaing di level tersebut. Meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh, Bagas Kava memastikan bahwa persiapan tim berjalan lancar tanpa kendala apapun. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, Garuda Muda bertekad untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia U23. Performa cemerlang Timnas Indonesia menuai pujian dari media Cina. Timnas Indonesia telah menjadi sorotan dunia sepak bola, terutama setelah mendapatkan pujian dari media Cina atas penampilan impresif mereka dalam beberapa kompetisi terbaru. Sejak Piala Asia 2023, Timnas Indonesia telah menarik perhatian dengan penampilan yang mengesankan. Pada kompetisi tersebut, mereka berhasil melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Keberhasilan itu tak berhenti di situ.
Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meskipun awalnya menelan kekalahan pada matchday 1 dan 2, anak-anak asuh Sintayong menunjukkan performa yang luar biasa dengan meraih 2 kemenangan atas Vietnam tanpa kebobolan. Prestasi tersebut tidak luput dari perhatian media Cina yang menyatakan bahwa timnas Indonesia layak dianggap sebagai raja baru di Asia. Media tersebut menyoroti bagaimana timnas Indonesia yang awalnya dianggap tim lemah, kini telah mencapai level kedua di Asia. Analisis media Cina menyoroti bahwa kunci kesuksesan timnas Indonesia terletak pada program naturalisasi yang efektif. Mereka menekankan bahwa strategi naturalisasi telah mengubah timnas Indonesia dari tim peringkat bawah menjadi salah satu kekuatan terkemuka di Asia. Bukan hanya itu, media Cina juga mengungkapkan kekhawatiran atas kemungkinan bertemu timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama jika Cina juga lolos ke babak tersebut. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lawan yang sulit bagi Cina, terutama dengan adanya pemain-pemain muda berbakat yang berkualitas tinggi. Analisis tersebut menegaskan bahwa timnas Indonesia bukan hanya mengandalkan pemain naturalisasi, tetapi juga memiliki bintang-bintang muda berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional. PSSI pastikan Justin Hubner batal gabung timnas Indonesia U23. PSSI telah mengonfirmasi bahwa Justin Hubner tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia. Keputusan ini diambil setelah izin dari klubnya, Cerezo Osaka, menjadi kendala yang tidak bisa diatasi. Selain Justin Hubner, PSSI juga mengumumkan bahwa Alveandra Dewangga juga tidak dapat membela timnas Indonesia U23 dalam turnamen tersebut. Hal ini disebabkan karena pemulihan pasca operasi kecil yang masih dijalani oleh bek PSIS Semarang tersebut. Kondisi ini membuat timnas Indonesia U23 mengalami krisis bek jelang Piala Asia. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dapat dipanggil karena masih dalam proses pemulihan cedera. Pada saat ini, kami menghadapi kesulitan dalam memanggil pemain seperti Elkan Bagot, Alveandra Dewangga, dan Justin Hubner. Namun, kami tetap harus mempersiapkannya dengan baik, ujar pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong. Ketidakpastian mengenai ketersediaan bek-bek tersebut menjadi tantangan tambahan bagi timnas Indonesia U23 dalam persiapan menuju Piala Asia. Meskipun demikian, skuad Garuda Muda tetap berkomitmen untuk melakukan persiapan sebaik mungkin dan menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Timnas Indonesia disorot media Malaysia usai naik 8 strip dan salib negaranya. Timnas Indonesia berhasil menyalip Malaysia dalam peringkat FIFA. Kepastian ini datang setelah timnas Indonesia naik 8 strip dalam peringkat terbaru FIFA. Skuad yang diasuh oleh Sintayong tersebut kini berada di peringkat ke-134, mencatatkan poin tertinggi sebesar 30,04 poin. Naiknya peringkat timnas Indonesia ini didorong oleh 2 kemenangan beruntun atas Vietnam. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 dan 3-0 dalam pertandingan tersebut. Hasil ini membuat timnas Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam peringkat FIFA. Malaysia turun 6 strip dan kini berada di peringkat ke-138. Kegagalan Malaysia meraih kemenangan dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia menjadi salah satu faktor penurunan peringkat mereka. Respon dari media Malaysia menunjukkan apresiasi terhadap pencapaian timnas Indonesia. Mereka mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir timnas Indonesia berhasil menyalip Malaysia dalam peringkat FIFA.